Jadi saya sudah sampaikan tadi, memang kalau kita lihat jumlah manajer investasi kita kan besar sekali. Kita bahkan negara dengan jumlah manajer investasi terbesar di kawasan ASEAN. Ya. Sementara market share market yang kita garap masih sangat kecil, kurang dari 0,5% dari produk domestik bruto. Nah, ini menimbulkan suatu persaingan yang sangat ketat. Nah, untuk itu maka kemudian ditambah lagi dengan permasalahan yang terjadi secara bersamaan, ya mungkin publik sudah mengetahui cukup banyak. Nah, makanya yang menjadi strategi kami dari APRDI, kita tidak bosan-bosannya mengajak seluruh pelaku ya, untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan memperbesar market share industri pengelolaan investasi. Ini setidaknya ada 3 yang kita selalu dengungkan kepada seluruh manajer investasi. Yang pertama adalah langkah peningkatan good corporate governance manajer investasi. Ini penting untuk kita, biarpun kita bersaing dengan keras di industri, tapi persaingan yang sehat, persaingan yang sesuai dengan kaidah-kaidah integriti, profesionalisme, serta mengedepankan risk management. Itu yang pertama. Dan langkah strategi kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia dan organisasi. Ini mau nggak mau kita tidak hanya bersaing dengan local player, tapi kita sudah bersaing dengan global player. Nah, maka nggak ada pilihan lain bagi kita kecuali untuk mengembangkan diri, ya, kualitas sumber daya manusia, kualitas organisasi MI itu kita tingkatkan terus ya, dengan cara-cara yang mungkin extraordinary. Ya. Sebagai contoh, APRDI juga sangat aktif sejak tahun lalu mendukung terbentuknya lembaga sertifikasi profesi pasar modal Indonesia atau LSPPMI. Ini sudah izinnya sudah keluar. Ini sebagai salah satu bentuk bagaimana kita menstandarisasi kualitas sumber daya manusia di industri ini. Kemudian yang ketiga, ya tadi sama-sama kita memiliki suatu langkah strategis bagaimana untuk meningkatkan penetrasi pasar yang lebih besar. Ya, karena itu tadi, dengan kue yang sedikit, kalau yang berebut semakin banyak, tentu persaingan juga semakin berat. Nah, makanya kita sama-sama kita perbesar pasarnya, kita promosi, kita perbesar target market yang membeli produk-produk manajer investasi. Ya. Tidaknya itu saja, kita juga harus melakukan inovasi produk, ya, layanan, dan lain sebagainya, yang bisa menarik investor lebih besar lagi. Ya. Sekarang investornya sudah di atas 2,3 juta, saya rasa udah sebagian besar investor pasar modal ada di reksadana, tapi masih kurang besar lagi untuk bisa diperebutkan di 97 manajer investasi tadi. Demikian Mbak Monika. Ya, baik Pak Hari. Tadi Anda juga sempat mengatakan terkait dengan potensi begitu adanya pertambahan dari sisi jumlah investornya. Kalau Anda sendiri melihat di tahun 2021 nanti potensi dari industri reksadana ini akan seperti apa nih setelah kita ketahui di tahun 2020 ini memang sedikit tertekan begitu? Ya, industri reksadana tentu tidak lepas dari kondisi pasar modal secara umum ya. Dan kita sama-sama ketahui pada suatu saat ketika market terkoreksi, kemudian setelah ada perbaikan di fundamentalnya, kemudian akan terjadi rebound. Nah, rebound ini kan secara percentage mestinya lebih besar ya. Let's say misalkan indeks turun 50% misalkan ya, yang drastis yang beberapa tahun yang lalu. Nanti pada saat nanti indeks kembali ke angka yang sama, itu berarti kan kenaikannya menjadi 100% atau 2 kali lipatnya. Nah, ini potensi ini yang perlu kita manfaatkan dengan baik seiring dengan pandemik sudah mulai bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah dan kondisi ekonomi pelan-pelan juga terjadi pemulihan dan sebagainya.